Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan uji kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, saya Hendi Suhendi SPD, mahasiswa PPG BAS 4 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada bidang studi sejarah kebudayaan Islam, yang mana pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran di kelas 7 MTs As-Sunnah Kota Cirebon dengan tema Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thullab? Sebelum memasuki pelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sekarang Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Abrar, Ahmad Faris, Ahmad Fajar, Ahmad Fatir, Albi, Alif, Ajam, Gifari, Haikal, Irfan, Lufi, Kenjo, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Faiz, Muhammad Lependitia, Muhammad Jahran, Mujahid, Sayyid, Sofwan, Suraikoh, Sabil, Tamim, Teguh. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Tapi sebelumnya, sebelum masuk pelajaran, saya ingin mengecek kesiapan kalian. Tolong fokus. Nah, berdiri dulu, berdiri. Yang rapi. Barangkali ada sampah di bawah. Ya, alhamdulillah bersih ya. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Kalian, anak ingin mengecek kalian fokus apa tidak? Ikutin apa yang Anda ucapkan, jangan ikutin tangan. Rasul, Ainun, Udunun. Masya Allah, saya Udunun. Berarti kalian sudah siap semua. Kita bisa mulai pelajaran hari ini. Anak sebelum masuk pelajaran ingin bertanya, siapa pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW meninggal dunia? Masya Allah, antum semuanya sudah tahu semua. Kira-kira siapa aja Khulafaur Rasyidin itu, ada yang tahu? Utsman, Ali, 6. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Nah, semua itu adalah Khulafaur Rasyidin. Yang pada saat ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib rahimahullahu jami'an. Saya mau bertanya, kenapa sih kita mesti belajar tentang orang-orang yang sudah lama meninggal? Apa sih pentingnya?
Nah, mungkin kalian bertanya-tanya. Mungkin kalian bertanya-tanya. Mereka Khulafaur Rasyidin adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'ala lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalika huwal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Muhajirin, mereka adalah Khulafaur Rasyidin, mereka muhajirin semuanya. Mereka dikeluarkan, diusir dari kota Mekah, meninggalkan harta benda mereka. Mereka menjadi miskin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, garis bawahi. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa biasanya? Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal selama-selamanya. Demikian itulah kemenangan yang besar. Kita yang semuanya ingin masuk surga. Apa syaratnya di sini? Kita mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana ibadah mereka. Karena Allah akan ridho kalau kita mengikuti mereka dengan baik. Maka haruslah kita belajar, mempelajari tentang sifat-sifat Khulafaur Rasyidin, bagaimana mereka sifat-sifatnya. Sebelum mereka menjadi Khulafaur Rasyidin, bagaimana orang-orang Quraisy menyifati Abu Bakar. Ketika diusir dari kota Mekah, karena orang-orang yang masuk Islam disiksa oleh orang-orang Quraisy. Ada yang dibunuh, Ammar bin Yasir. Ada yang ditusuk sampai meninggal, Bilal bin Rabah disiksa, digusur memakai kuda, diterik panas, ditimpa batu, sehingga mereka tidak kuat dengan siksaan orang-orang kafir Quraisy. Termasuk Abu Bakar yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki. Abu Bakar sahabat Rasulullah SAW. Ketika dia dikeluarkan dari kota Mekah ingin ke Habasyah, kalau ahli Quraisy, ada seorang namanya Ibnu Duganah, salah seorang ketua Quraisy dari suku yang berbeda. Atufrijuna rajulan yuksibul madum. Apakah kalian mengusir orang yang dia itu suka menolong orang-orang miskin? Itu sifat Abu Bakar, pemurah. Wa yasulur rahim, menyambung tali silaturahmi. Wa yahmilu kulli, menolong orang yang lemah. Wa yakwi baik, menjamu tamu, memuliakan tamu. Wa yu'inu nawaibal haq, dan mereka dan dia memberi dan dia menegakkan kebenaran. Apa sifat Abu Bakar? Menolong orang miskin, menyambung tali silaturahmi, ya, menolong yang lemah, memuliakan tamu. Itu sifat orang yang mulia. Ini sama dengan yang diucapkan Khadijah kepada Rasul kita Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW turun wahyu, di Gua Hira ketakutan ketika datang ke rumah, ketakutan. Jamiluni, jamil islamitaku. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Khadijah, kalla wallahi ma yuziqallahu abadan. Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan
kamu, tidak akan menghinakan kamu. Sungguh engkau menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, membantu orang-orang miskin, memuliakan tamu, dan engkau menyebarkan kebenaran, menolong kebenaran. Maka bagaimana kita mengambil kesimpulan orang-orang yang baik tidak akan Allah hinakan. Jadi ini ada motivasi kepada kita, kita harus menjadi orang yang baik, menolong orang yang kesusahan, menolong orang yang miskin, menyambung tali silaturahmi. Dan ini berat. Kita bisa menilai teman kita, itu orang baik atau orang enggak, orang dermawan apa bukan, kita bisa menilai. Bahkan kita bisa menilai sendiri. Kalau kita ingin menjadi orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhirat, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, yaitu penolong. Abu Bakar orang yang dermawan, banyak memerdekakan budak-budak yang tersiksa. Dan begitu pula Umar bin Khattab, apa keutamanya? Rasulullah berdoa, Allahumma a'id Islam bihabi hadain rajulaini ilaika bi Abi Jahl atau bi Umar bin Khattab. Bagaimana Rasulullah berdoa, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang, yaitu Abu Jahal atau Amir bin Khattab yang engkau lebih cintai. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai Umar bin Khattab sehingga Umar bin Khattab masuk Islam. Yang ke Utsman bin Affan. Umar bin Affan bagaimana dia malaikat malu. Si pemalu sifatnya. Dia dermawan. Sehingga berinfak untuk suatu perang sampai 950 onta. Belum perbekalannya yang begitu banyak. Memberi sumur. Sehingga sekarang tanahnya menjadi hotel. Dan ada sampai sekarang atas nama rekening Utsman bin Affan. Di kota Madinah Al-Munawwar. Ali radhiyallahu anhu begitu beraninya. Ya. Anak muda yang pertama kali masuk Islam. Bagaimana kisahnya Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW ingin berhijrah. Dia menempati tempat tidurnya Rasulullah SAW. Tidak takut mati. Pemberani. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang Ali bin Abi Thalib, "Man ahabba aliyan faqad ahabbani." Barang siapa yang mencintai Ali, maka dia telah mencintai aku. Man ahabbani faqad ahabba Allah. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia telah mencintai Allah Azza wa Jalla. Wa man abghada aliyan faqad abghadani. Barang siapa membuat Ali marah, maka dia telah membuat aku marah. Wa man abghadani faqad abghadallah. Barang siapa membuat aku marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya. Maka tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menjelaskan latar belakang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, menguraikan perjuangan para Khulafaur Rasyidin dalam menjaga dan mengembangkan Islam, mengidentifikasi prestasi masing-masing Khulafaur Rasyidin, meneladani nilai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kalian bagaimana umat Islam kalau tidak ada pemimpin setelah Rasul meninggal dunia? Siapa yang bisa jawab? Akan terjadi perpecahan. Masya Allah. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Khulafaur Rasyidin pada masa awal Islam? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Nah, kita akan belajar kan, ya. Bagaimana cara para khalifah menjaga persatuan umat Islam? Sekali lagi, ada yang tahu? Nah, ada yang tahu? Nah, kita akan belajar. Prestasi apa yang paling berpengaruh dari Khulafaur Rasyidin hingga saat ini? Prestasi apa yang berpengaruh peninggalan Khulafaur Rasyidin sampai saat ini? Apa perjuangannya? Nah, mushaf Al-Quran ada sampai segini, dibukukan oleh Utsman bin Affan. Mereka berjuang sehingga Islam sampai ke kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang saya sikap pemimpin apa yang bisa kamu teladani dari Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari? Tanggung jawab, jujur, disiplin. Nah, masalah kalian semua berarti udah ada yang belajar sebelumnya. Alhamdulillah udah baca-baca mungkin ya. Kita akan belajar dengan mengerjakan kerja kelompok. Maka silakan buat 4 kelompok. Ya, akan mengerjakan proyek sederhana. Silakan untuk membuat kelompok. Mejanya didempatkan. Tadi yang saya sampaikan hanya sekilas saja. Tadi yang saya sampaikan hanya sekilas saja tentang keutamaan Khulafaur Rasyidin. Dan keutamaan mereka sangat banyak sekali. Kalian bisa mengerjakan tugasnya LKPD ya. Kalian fokus dalam kerja kelompok ini pada perjuangan dan prestasi para khalifah. Paham? Ya, bagus. Nah. Silakan untuk mengerjakan. Ini diisi. Boleh. Oke. Di situ aja. Saya mau nyobek dulu boleh ya? Sobek aja. Sebentar ya. Di sini ya. Cok basic. Yoga RP-nya siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Gelarnya apa? Gelarnya saya di sini baca ya. Cok. Masuk. Ini biografi udah Abu Bakar As-Siddiq aja gitu ya. Sahabat terdekat Rasulullah SAW itu aja apa. Nah, nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Iya, sok jawab, nggak apa salah juga. Ini yang penting ini. Yang terpenting ini, yang terpenting. Yang terpenting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Al-Ghazali, perwakilan dari nama kelompoknya TPA Anak Soleh. Saya akan mempresentasikan biografi, gelar, sifat teladan, prestasi penting khalifah, dan perjuangan utama Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan biografinya adalah beliau adalah sahabat terkaya Nabi SAW, dan beliau adalah sahabat yang dermawan dan pemalu.
Beliau menikahi dua putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan juga diberi gelar yaitu Dzunurain dan Khalifah ketiga. Perjuangan utama Khalifah Utsman bin Affan adalah menghargai perbedaan dan bacaan Al-Quran di berbagai daerah, menghadapi fitnah dan konflik di akhir kepemimpinannya. Prestasi penting Khalifah Utsman bin Affan adalah membukukan dan menyeragamkan pusaka Al-Quran, memperluas wilayah Islam dengan dukungan dan diplomasi, dikenal sebagai pemimpin yang dermawan. Sifat teladan yang boleh kita contoh dari Utsman bin Affan adalah rendah hati, lembut hati, dan dermawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fadi dari perwakilan kelompok SAPA. Ini menyelesaikan Khalifah Rasyidin yaitu Umar bin Khattab, Khalifah Rasyidin yang kedua. Biografi: Umar bin Khattab dikenal tegas, berani dan adil. Gelar Al-Faruq, sifat teladan, pemimpin yang pandai, adil, dan juga Umar sering mengutamakan kepentingan orang lain atau umatnya sendiri daripada kepentingan dirinya sendiri. Perjuangan utama Khalifah: menata sistem pemerintahan, memperluas wilayah Islam. Prestasi penting Khalifah: wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke Persia dan Romawi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hanya ini saja. Terima kasih. Singkat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq adalah: Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi dan pria dewasa pertama yang memeluk Islam. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Gelar Abu Bakar As-Siddiq adalah As-Siddiq dan Khulafaur Rasyidin. Perjuangan utama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah menghadapi orang-orang murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW, memerangi kelompok yang menolak membayar zakat, menjaga persatuan umat Islam agar tidak berpecah belah. Prestasi penting Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah berhasil menyatukan kembali umat Islam, meletakkan dasar perintah Islam yang kuat, memulai pengampunan ayat-ayat Al-Quran untuk menjaga kelestariannya. Sifat teladan Abu Bakar As-Siddiq adalah bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok santun. Biografi Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, suami dari Fatimah Az-Zahra. Ali dikenal sebagai pintu ilmu dan kesatria yang tak terkalahkan di medan perang. Gelar Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin atau Khalifah keempat. Sifat teladan yang dimiliki Ali bin Abi Thalib: cerdas, berani, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang ajaran Islam. Prestasi penting Khalifah Ali bin Abi Thalib: menjadi teladan dalam ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, menegakkan hukum dengan adil, memberikan contoh kepemimpinan yang sederhana. Perjuangan utama Khalifah Ali bin Abi Thalib: pemimpin umat Islam yang penuh kesabaran dan keadilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, sangat besar sekali jasa mereka, pengorbanan mereka, bagaimana mereka menjadi pemimpin yang adil,
pemimpin yang berkorban demi rakyatnya. Hendaklah kita mencintai mereka. Kalau mereka tidak berjuang, mungkin Islam tidak sampai kepada kita. Ini nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Bagaimana mereka bersifat jujur yang mestinya kita contoh. Bagaimana Ali bin Abi Thalib sangat pemberani. Begitu anak muda harus pemberani, semangat, tidak lemah. Begitu juga Abu Bakar, lembut dan juga dermawan, jujur. Dan begitu juga Umar bin Khattab, yang asalnya manusia yang sangat jahat. Setelah dia mendapatkan hidayah, menjadi manusia yang baik, bahkan terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu juga Utsman, pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat sampai meninggal ketika berpuasa dan membaca Al-Quran. Hendaklah orang-orang yang ingin menginginkan surga, hendaklah berusaha untuk bersifat seperti mereka. Untuk penutup, apa pelajaran berharga yang kalian dapatkan hari ini? Acungkan tangan. Apa? Silakan. Apa pelajaran yang Pelajaran paling berharga hari ini meneladani sifat-sifat khalifah. pelajaran yang didapat yang selanjutnya? Pelajaran yang dapat hari ini? Bisa mengenal para Bisa mengenal Khulafaur Rasyidin. Syukron. Sekarang pertanyaan berikutnya. Nilai apa saja yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita mencontoh para Khulafaur Rasyidin? jujur dan bertanggung jawab. Tanggung jawab. Lagi? Jujur. Lagi? Adil. Adil. Tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Jujur, ya. Pelajaran yang mesti kita usahakan dalam kehidupan sehari-hari adalah mencontoh mereka. Kita harus jujur, harus tidak mudah menyerah. Bisa lagi tadi? Adil. Terus apa lagi tadi? Tanggung jawab, disiplin, terus ya dermawan dan yang lain-lainnya. Terima kasih atas keaktifan kalian yang semoga pelajaran ini memberikan manfaat kepada kita semua, baik dunia dan akhirat kita, dan kita bisa dikumpulkan dengan para Khulafaur Rasyidin sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, almarhumah aman ahaba. Setelah itu akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Ketika kita sudah mengenal Khulafaur Rasyidin, siapa mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana perjuangan mereka, hendaklah kita mencintai mereka agar kita bisa berkumpulkan dengan mereka meskipun amal kita sangat jauh. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.